kemarin gue nemu salah satu tweet yang datangnya dari salah satu konten TikTok yang lagi viral. Ada seorang laki-laki yang beli HP second dan ternyata banyak banget kejadian mistis yang terjadi di HP itu. Sampai akhirnya dia nemu banyak banget hidden file yang menyeramkan di sana. Gimana kalau sekarang kita ceritain tentang barang second yang ternyata barang itu ada kutukannya. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Ada satu keluarga di Jakarta yang sekitar tahun 2014 tuh ditinggal sama kakeknya dan diwarisi satu rumah mewah beserta isi-isinya juga. Anak yang diwarisi itu Pak Surya namanya. Dia nikah sama Bu Irma dan punya 2 anak. Kita sebut aja Bulan sama Bintang nama anaknya. Bulan anak pertama perempuan umur 22 tahun dan Bintang laki-laki umur 20 tahun. Selisihnya cuma 2 tahun mereka. Jadi karena Pak Surya itu anak tunggal, seluruh harta kekayaan bapaknya itu dikasih ke Pak Surya, termasuk rumah yang emang mereka tinggalin di sana dari Pak Surya kecil sampai punya 2 anak. Sehari-hari Pak Surya tuh juga masih kerja buat ngelanjutin bisnis almarhum bapaknya. Kalau anak-anaknya semuanya udah kuliah, tapi kuliahnya tuh pada di Bandung, jadi jarang-jarang pulang ke Jakarta. Paling mereka tuh pulang kalau libur panjang semesteran doang, dan itu tuh diwajibin sama Pak Surya, karena mereka tuh selalu cari alasan gitu loh buat gak pulang kalau lagi ada libur-libur lainnya selain semesteran. Nah, singkat cerita, pas lagi liburan semesteran, Bulan sama Bintang tuh pulanglah berdua naik mobil. Emang mereka berdua tuh bawa mobil ke kampus bareng, soalnya kan sama-sama di Bandung kuliahnya. Pas sampai di rumah sekitar jam 8 malam, Bulan sama Bintang tuh salim ke Bu Irma sama Pak Surya, terus mau langsung tidur lah ke kamar masing-masing. Soalnya waktu itu keadaan Bandung-Jakarta tuh lagi macet banget, dan mereka 6 jam perjalanan. Jadi bener-bener mau langsung tidur dan bilang buat ngobrol tuh besok pagi aja. Pas udah tidur, Bulan tuh denger Moebi kayak ada suara Bintang manggil-manggil dia tapi dari arah kamar Bintang. Terus kebangun dong dia. Pas Bulan lihat jam, itu tuh jam 2 pagi. Akhirnya disamperin lah sama Bulan ke kamar Bintang. Pas dia sampai, dia buka pintunya. Bintang tuh lagi tidur, pules banget juga tidurnya. Bulan bingung, terus dia jalan balik lah ke kamarnya. Nah, kamar Bulan sama Bintang tuh di lantai 2. Dan di sudut-sudut ruangan tuh ada guci antik gitu Moebi, peninggalan kakeknya. Pas Bulan lagi jalan ke arah kamarnya, Bulan tuh ngeliat di pojokan kayak ada sesuatu yang keluar dari gucinya. Tapi karena malam, lampunya tuh mati kan, jadi Bulan tuh ngeliatnya juga samar-samar. Karena penasaran, Bulan nyoba ngedeket lah ke guci ini, tapi gak ada apa-apa ternyata. Akhirnya dia baliklah jalan mau ke kamarnya. Soalnya itu juga masih jam 2 pagi kan. Nah, terus dia buka pintu kamarnya tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh kaget banget. Dia ngeliat di atas lemari bajunya ada perempuan lagi duduk, kakinya ngegantung ke bawah, terus nunduk gitu. Ini kejadian sebelum era reformasi, sekitar tahun 90-an. Kejadiannya di daerah pinggiran Jakarta, Jabodetabek lah. Ada sebuah toko yang punya namanya Pak Torik. Dia tuh pengusaha yang cukup sukses di bidang mebel. Dan dia juga kolektor barang antik. Jadi memang hobinya tuh main barang antik. Bahkan dia sampai jual barang-barang antik luar negeri gitu. Dan memang backgroundnya si Pak Torik ini keturunan orang kaya. Jadi generasi di atas dia tuh ya nggak sampai bangsawan, tapi emang orang-orang tajir lah dari dulu. Nah, Pak Torik ini punya 2 anak, cowok dan cewek. Yang cowok tuh udah kerja di luar kota, sedangkan yang cewek tuh ya tinggal aja di rumah sama dia karena masih kuliah. Jadi satu hari Pak Torik ini balik ke kampungnya di Jepara. Karena itu adalah 40 harian nyokapnya Pak Torik ini meninggal. Nah, jadi kampungnya Pak Torik ini kan di Jepara, sedangkan Pak Torik ini udah ke Jakarta tuh puluhan tahun lalu. Jadi dia tinggal di Jakarta sampai akhirnya berkeluarga, dan udah jarang banget dia pulang ke kampung. Sedangkan dulu waktu ibunya Pak Torik ini masih hidup, tinggalnya emang sama adiknya Pak Torik di Jepara itu. Nah, Pak Torik balik, dia ke rumah si nyokapnya itu, terus dia ngomong sama adiknya, "Ini bukannya Mas nggak ngehormatin ya, tapi Mas juga lagi nyari barang antik nih." Tuh. Terus adiknya bilang, "Sebenarnya mah di sini banyak banget barang antik." Kata adiknya gitu. Ibu tuh nyimpen banyak banget, ibu sama bapak. Nah, bahkan dari keturunan-keturunan atas itu emang banyak banget barang-barang antik. Dan itu disimpannya di gudang rumah nyokapnya Pak Torik ini. Langsung lah Pak Torik ke gudang dan pas dilihat emang bener-bener banyak banget barang-barang antik di situ.
Ada kotak-kotak kayu antik, lemari, guci-guci, dan emang masih pada bagus banget, cuman berdebu aja. Terus Pak Torik bilang, ya udah, ini aku bawa, aku jualin ke Jakarta, nanti hasilnya kita bagi rata, anggap aja warisan. Pak Torik bilang gitu. Sampai akhirnya dibawa, dan itu barangnya sampai 2 truk gitu katanya Muih, Nat. Saking banyaknya Saking banyaknya. Dibawalah ke workshopnya dia, ya kayak ya tempat toko mebelnya dia lah. Ya. Diberes-beresin sama si karyawannya Pak Torik ini, sambil dilihat-lihat sama dia, sambil diawasin gitu. Karyawannya ngelap-ngelap. Terus Pak Torik ini jatuh cinta, naksir banget sama satu meja rias. Nah terus Pak Torik bilang ke karyawannya, coba ini dilap, dirapihin, dibagusin gitu ya. Udah tuh dibenerin, diberesin sama karyawannya. Terus setelah itu Pak Torik tuh dikasih tahu sama karyawannya ini, Pak, ini meja riasnya ada satu laci yang kekunci, nggak bisa dibuka. Kalau saya buka paksa takutnya rusak. Jadi lo bayangin nih, ada meja rias cewek gitu, ada cerminnya, terus meja gitu kan di bawahnya. Nah meja ini punya 4 laci. Di sisi kanan tuh ada 2, di sisi kiri ada 2 juga. Nah laci yang di sisi kanan bagian bawah itu nggak bisa dibuka. Dan itu nggak ada kuncinya emang? Nggak ada kuncinya. Kata karyawannya, ini lacinya semua bagus sih Pak, cuman yang bagian kanan tuh nggak bisa dibuka, paling ya jadi ornamen aja. Ketimbang dipaksa buka ntar benerinnya susah. Tapi saran saya sih nggak usah dipakai aja Pak, gitu. Karena dibanding nggak bisa useful sepenuhnya gitu, jadi ya udah taruh sini aja gitu. Tapi Pak Torik maksa, udah biarin aja, yang penting bisa dibawa pulang. Terus di situ tuh karyawannya kayak agak nahan gitu Nat, Muy. Mukanya kayak nggak enak, nyari alibi gitu loh, buat nih meja rias nggak usah dibawa. Karyawannya nyaranin, saran saya sih jangan Pak, tapi kalaupun Bapak mau, mending dimandiin kembang. Soalnya ini barang udah tua banget, lebih tua dari Bapak, bahkan lebih tua dari saya. Kita nggak tahu barang yang kita punya itu sebelumnya ada cerita apa di baliknya. Apalagi barang bekas kan. Banyak banget barang-barang bekas yang sekarang tuh pada dicari orang-orang. Karena yang tadi gue bilang juga di awal kan pada mau nge-thrift gitu. Gak cuma baju, tapi banyak banget barang-barang lama atau antik yang dijual dan orang-orang tuh pada beli lah. Salah satu di Gcamp. Gue dapat cerita ada orang yang nge-thrift di Gcamp di salah satu tempat thrift di Jakarta. Dia ini cewek namanya Sania. Dia baru masuk kuliah waktu 2019, dan pas baru masuk kuliah banyak banget circle barunya Sania ini yang ternyata pada suka-suka foto culture gitu. Kayak foto-foto analog, foto-foto di Gcamp. Nah si Sania ini tertarik lah buat main di Gcamp. Oh, ngikut gitu. Iya. Dia ngerasa katanya hasilnya tuh lebih oke dan bisa foto semaunya kan. Kalau misal analog kan ada filmnya tuh. Kalau misalnya di Gcamp itu kan ada cuman kayak beli memory card udah bisa foto semaunya kan. Di Gcamp tuh yang bisa dilihat ya, dari kameranya. Iya benar. Dan bisa video juga gitu Nat. Nah Sania ini mintalah sama teman kampusnya si Danang buat nyari di Gcamp. Karena Danang tuh juga anak culture foto gitu. Ditemenin ke salah satu tempat di Jakarta yang katanya Danang sih emang biasanya anak-anak itu suka beli di situ. Mereka berdua ngiter sampai akhirnya mereka dapat nih satu Digicam yang masih bagus banget bodinya. Akhirnya Sania beli tuh Digicam itu dan abangnya bilang kalau di dalam Digicam itu masih ada kebawa memory card orang yang punya dulu sebelumnya. Tapi masih banyak kapasiti memorinya. Jadi kalau misalnya emang Sania mau pakai tuh nggak apa-apa. Tapi ditawarin nih sama abangnya mau pakai memory card baru dan yang lama dibuang atau kayak gimana. Sisanya bilang mau pakai memory card baru aja, cuman memory card lamanya gak usah dibuang. Dibilang sayang kan kapasitasnya masih banyak, jadi masih bisa dipakai. Iya benar-benar. Tapi emang nggak bisa di-delete ya foto-foto lamanya? Bisa di-delete, cuman si abangnya ini emang nggak ngapus gitu loh Nat. Udah akhirnya si Sania transaksi dan pulanglah Sania dengan Digicam barunya ini. Malam hari itu Sania bener-bener kayak excited banget lah sama mainan barunya ini. Terus selama perjalanan dari si tempat itu sampai pulang, Sania tuh foto-fotoin semua segala macam. Nah dia tuh baru sempat ngelihat semuanya tuh pas malam, pas sampai rumah sekitar jam 9-an. Dia liatin hasil-hasil fotonya yang tadi dijepret, sampai akhirnya dia ngeliat lah hasil-hasil foto zaman dulu yang ada di memori lamanya ini. Ternyata isi foto-foto yang memory card lama ini kayak ada satu foto keluarga lagi jalan-jalan, ada foto, ada video, tapi banyakan fotonya. Ada beberapa orang di foto itu yang nggak tahu lah Sania itu yang mana anak, yang mana orang tua, pokoknya banyak tuh. Karena dia ngeliat foto dan videonya itu kayak ada satu keluarga besar lagi liburan.
Ada 6 orang tua, ada anak muda juga, dan ada 4 anak-anak di situ. Dia ngeliat tuh semua hasil fotonya satu-satu, dia ngeliatin. Nah dia ini ngeliat dari laptop, jadi kan bisa ngeliat tuh hasil jelas kayak gimana kan bentukannya kan. Karena memory card udah dipindahin ke laptopnya. Ada beberapa foto yang dia salfok banget, apalagi pas brightness itu dinaikin. Yang pertama, sisanya tuh ngeliat ada foto di situ ada 2 anak kecil lagi gandengan tangan, background itu air terjun. Nah di tengah anak kecil itu ada bayangan hitam gede, matanya merah lagi berdiri. Aduh. Pas banget di belakang 2 anak ini.